Halo sahabat Yarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini tanggal 24 Mei tahun 2025, kita kembali bertemu untuk membahas Ibu Kota Nusantara, proyek besar yang tak hanya membangun visi kota, tapi juga sedang menguji rasa percaya kita sebagai warga negara. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak sahabat semua untuk menonton terlebih dahulu video yang jadi pemicu diskusi ini. Isinya merupakan kritik terbuka terhadap pembangunan IKN. Tonton videonya baik-baik, bukan untuk dibantah, tapi untuk dipahami. Karena kalau kita ingin membangun bangsa ini bersama, langkah pertama adalah saling mendengar meskipun kadang tak nyaman. Bener nggak? Boleh dong rakyat diupdate tentang IKN. Katanya ibu kota kita sedang dibangun besar-besaran senilai 466 triliun rupiah yang siap akan menjadi smart city yang sudah membabat hutan di Kalimantan. Mungkin juru bicara otoritas pembangunan IKN bisa meng-hire para buzzernya lagi untuk bisa kasih update tentang kita. Meikarta aja waktu mulai mangkrak ada video live-nya, jadi orang-orang bisa tahu kira-kira pas lagi mangkrak apa sih sebenarnya yang mereka lakuin di sana. By the way, disclaimer, nanti lo lihat ya di komen akan banyak buzzer-buzzer yang akan ngata-ngatain gue mungkin secara pribadi, ataupun buzzer-buzzer yang memang ingin menjatuhkan mental gue karena gue berkomplain seperti ini. Tapi sebenarnya kan gue lagi nggak komplain, gue lagi mempertanyakan aja. Kita sebagai rakyat, katanya ibu kota negara Jakarta itu udah turun lengser, udah berubah menjadi IKN. Tapi sekarang balik lagi atau gimana nih sekarang? Kalau lo sempat lupa, gue mau ngingetin aja kalau 466 triliun untuk membangun kota tersebut itu sudah 89 triliun dari APBN, yaitu pemasukan pajak kita, dari uang kita yang sudah digelontorkan ke sana. Kalau emang cari investor gede, Bill Gates sama Elon Musk kok nggak diajak ke sana kemarin? Yang kedua, pemindahan ASN katanya dimundurin lagi ke 2026. Teman-teman ASN boleh dijelasin nggak kira-kira siapa yang lo berangkat duluan dan dapat apa? Katanya menurut Kominfo 2025 cuma 0,4% dari fasilitas kalian yang memang sudah mumpuni untuk bisa kalian tinggal bersama dengan keluarga. By the way, sorry. Proyek Roro Jonggrang kemarin itu bangun rumah kalian atau cuman bangun Candi Prasasti? Yang ketiga, sudah membabat 2.100 hektar hutan tropis di Kalimantan, itu katanya akan dibangun kembali dan akan biodiversitasnya akan diprotek dan akan terus bergerak sebagai sustainable dan smart green city. Teman di Kalimantan gimana di sana kondisinya? Di dalam ruangannya dibangun tumbuh-tumbuhan gitu kan, jadi mungkin lebih ramah lingkungan, ya nggak sih? Yang paling penting nih, mungkin pemerataan ekonomi. Teman-teman di Kalimantan, di daerah sekitarnya ekonominya jadi lebih baik mungkin ya, karena ada pembangunan tersebut. Apakah benar? Tapi kok data yang gue cek di BPS, ada ketimpangan ekonomi 0,45% dari ekonomi yang bilang merata tadi di Meikarta. Maksudnya di IKN. By the way, sebenarnya gampang aja permohonan kita semua untuk dijelaskan, dan juga ada juru bicara otoritas IKN tersebut untuk update kira-kira uang kita diapain sih, karena kan kita setor pajak terus nih, potongan-potongan PPH, PPN, even bikin konten kayak gini potongannya lumayan gede loh Pak. Jadi kita pengen tahu ya update-nya gimana di sana, dan kira-kira kapan kita punya ibu kota baru yang bisa kita banggakan tersebut. Aku mau tanya juga dari bapak-bapak ini, kira-kira tinggal di sana itu gimana rasanya? Apakah emang udah tinggal di sana atau bolak-balik terus? Terus kalau bolak-balik terus naik pesawat setiap minggu, kerjanya tetap di Jakarta dan di Kalimantan tetap keluar duit, kan kita jadi double pengeluaran ya. Ini kan lagi ekonomi lagi ekonomi lagi susah. Kira-kira tuh uang siapa Pak? Sebagai rakyat biasa kita cuma bisa teriak-teriak kayak gini aja, pengen penjelasannya. Tapi juga sebenarnya kalau kita bersatu, kita juga bisa menggugat pemerintah lewat citizen lawsuit. Kalau ada kebijakan-kebijakan dan penggunaan uang pajak kita yang tidak mumpuni, yang dengar-dengar katanya cuma bisa ditinggalin 20 tahun lagi dari sekarang, berarti uang kita itu akan menguap untuk sesuatu yang tidak berjalan selama 20 tahun ke depan. Proyek ini tuh untuk siapa sih? Untuk ASN, untuk DPR, MPR yang punya rumah baru, untuk teman-teman di Kalimantan, atau sebenarnya untuk apa sih? Memang sesuai dengan singkatannya IKN. Ini kita nungguin. Sebagai warga sipil yang mengikuti pembangunan Ibu Kota Nusantara sejak masih awal ya, masih berupa hutan, saya memahami keresahan yang muncul dalam video ini. Jadi wajar jika masyarakat mempertanyakan transparansi, progres, dan dampaknya terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial ekonomi. Benar, angka 466 triliun rupiah sering disebut sebagai total kebutuhan investasi pembangunan IKN. Namun teman-teman perlu diketahui juga bahwa ini adalah total estimasi hingga tahun 2045, bukan hanya untuk tahap awal.
Kekhawatiran bahwa hutan Kalimantan dibabat habis untuk IKN sering muncul. Namun faktanya, lokasi IKN ini berada di wilayah ex-HPH dan bekas tambang. Dan selanjutnya juga pemerintah mengusung konsep Forest City, kota dalam hutan, dengan janji 65% kawasan IKN tetap berupa ruang hijau dan konservasi. Kemenko 1, Kemenko 2, Kemenko 3, dan Kemenko 4. Masing-masing Kemenko ada 4 tower. Jadi semua ada 16 tower yang sudah selesai. Masing-masing Kemenko ada aula yang seperti ini. Jadi ini untuk rapat bersama di Kemenko. Kita juga sudah membangun sejumlah infrastruktur strategis lainnya. Ketika kantor Bapak Presiden yang kita namai dengan Istana Garuda dan Istana Kepresidenan, juga kantor-kantor sekretariat Presiden tadi ada di video. Itu as it is, tidak ada edited, tidak edited, as it is. Kita baru selesai dan ini baru dibuka kepada publik pertama kali. Tidak hanya itu, pembangunan tahap pertama juga kita berhasil menarik minat investasi swasta dari dalam dan luar negeri untuk melengkapi ekosistem kota. Jadi pembangunan di IKN ini dibangun tidak hanya melalui APBN, tapi melalui APBN, investasi, dan KPBU. Nanti akan kami mohonkan dari Every menjelaskan sedikit. APBN tahap pertama membiayai 86 triliun, sedangkan swastanya ada 58 triliun. Yang tahap kedua nanti yang sudah disetujui oleh Presiden, APBN-nya 48,8 triliun. KPBU-nya ada 132 triliun dan swastanya lebih dari hotel, restoran, kafe, biasanya orang ini biasanya rapatnya sebentar, kafenya sangat sulit. Beberapa proyek investasi swasta yang telah selesai dibangun dan telah berfungsi, dan juga kita lihat ada hotel Swissotel Nusantara, Hotel Kubika. Di sini maaf dari 2 hotel itu, Swissotel Bintang 5, Kubika Bintang 3. Ini masih terbuka luas untuk hotel bagi mereka. Rumah sakit Kemenkes sudah selesai dengan peresmian Bapak Presiden. Rumah sakit Abdiwaluyo sedang dalam pelaksanaan konstruksi. Kemudian ada SSI dan KSS itu sudah ada. Melanjutkan pencapaian tersebut, Bapak Presiden Prabowo Subianto menetapkan pembangunan IKN sebagai salah satu proyek strategis nasional. Tentu Presiden tidak hanya memberikan arahan strategis, tapi juga memastikan dukungan anggaran yang kuat dari pemerintah pusat agar pembangunan berjalan konsisten dan tepat sasaran. Kemudian beliau perintahkan pada saya langsung pada saat beliau baik waktu saya maupun pada sidang kabinet terbatas. Saat ini melanjutkan ada 3 institusi pemerintah yang melaksanakan pembangunan. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai dan dikerjakan sejak tahun 2023 terus diselesaikan oleh kementerian yang bersangkutan. Jadi kalau jalan tol, Istana Wapres, masjid, limbah itu diselesaikan oleh Kementerian PU, sedangkan untuk hunian diselesaikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan yang baru sama sekali seperti jalan-jalan kawasan, kemudian nanti hunian dan kantor-kantor judisial dan legislatif dilaksanakan oleh KKN. Itu yang sebesar 28 triliun tadi. Kita sudah mulai tender, mudah-mudahan tahun depan minggu depan sudah ada yang bisa ditandatangani kontraknya, mulai kita kerjakan. So, nanti kalau ulang tahun dari yang 55 di sini, pasnya sudah berubah. Sahabat Diarana, saya percaya bahwa IKN bisa menjadi simbol kemajuan bangsa asal dijalankan dengan transparansi, keberlanjutan, dan keterlibatan publik yang jujur. Kritik dari warga seperti yang muncul di video ini bukanlah ancaman, melainkan pengingat agar proyek ini tetap berpijak pada kebutuhan rakyat, bukan hanya kepentingan elit.
Saya Dinrana pamit undur diri ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya.